Bayangkan jika seseorang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju di dunia dalam beberapa tahun ke depan, mungkin banyak orang tidak akan percaya. Tapi lihat apa yang sedang terjadi sekarang. Jakarta berubah, kota-kota baru bermunculan, proyek raksasa dibangun di mana-mana. Kereta cepat, jalan tol baru, pelabuhan modern, bandara internasional, smart city futuristik, semuanya sedang bergerak dengan sangat cepat. Dan yang paling mengejutkan, ini baru permulaan. Tahun 2026 diprediksi menjadi titik di mana dunia akhirnya mulai memperhatikan Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hanya negara berkembang, tapi calon kekuatan besar baru di Asia. Dan setelah melihat semua ini, mungkin kamu juga akan berpikir hal yang sama. Indonesia bukan lagi negara yang tertinggal. Indonesia sedang bersiap menuju masa depan. Dulu, banyak orang melihat Jakarta sebagai kota yang penuh macet, polusi, dan banjir. Tapi sekarang, wajah kota ini mulai berubah secara drastis. Gedung-gedung pencakar langit terus bermunculan, transportasi publik berkembang cepat, dan teknologi mulai masuk ke setiap sudut kehidupan masyarakat. MRT terus diperluas. LRT berkembang. Kereta cepat menghubungkan kota besar dengan kecepatan yang dulu terasa mustahil. Hal-hal yang dulu hanya mimpi, sekarang mulai menjadi kenyataan. Dan bukan cuma Jakarta. Seluruh Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran. Di Kalimantan, sebuah proyek yang membuat dunia penasaran sedang dibangun. Sebuah ibu kota baru. Sebuah kota masa depan. Sebuah simbol ambisi Indonesia untuk menjadi negara modern kelas dunia. Namanya Nusantara. Kota ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Kota pintar futuristik di tengah hutan Kalimantan. Dengan konsep ramah lingkungan, teknologi canggih, energi hijau, dan infrastruktur modern yang dirancang untuk masa depan. Banyak orang awalnya meragukan proyek ini. Banyak yang bilang ini mustahil. Tapi perlahan, pembangunan terus berjalan. Jalan mulai terbentuk. Gedung pemerintahan mulai berdiri. Investor mulai berdatangan. Dan sekarang, dunia mulai memperhatikan. Bayangkan beberapa tahun ke depan, ketika kota ini selesai dibangun. Indonesia akan memiliki salah satu ibu kota paling modern di dunia. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan China berkembang pesat karena mereka membangun konektivitas yang kuat. Dan sekarang, Indonesia sedang melakukan hal yang sama. Dengan populasi lebih dari 260 juta orang, Indonesia memiliki salah satu pasar terbesar di dunia. Dan ketika infrastruktur mulai berkembang, ekonomi bisa tumbuh jauh lebih cepat. Banyak perusahaan global mulai melirik Indonesia. Pabrik-pabrik baru dibangun. Industri kendaraan listrik mulai berkembang. Nikel Indonesia menjadi rebutan dunia karena dibutuhkan untuk baterai mobil listrik masa depan. Tiba-tiba, Indonesia menjadi sangat penting dalam peta ekonomi global. Dan mungkin inilah alasan kenapa banyak analis percaya bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia di masa depan. Bayangkan itu, negara yang dulu sering diremehkan, sekarang mulai dianggap serius oleh dunia internasional. Tapi perjalanan menuju masa depan tidak selalu mudah. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan besar. Kemacetan, kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, korupsi, polusi, dan ancaman perubahan iklim. Dan itu belum semuanya. Indonesia juga sedang membangun jalan tol sepanjang ribuan kilometer yang menghubungkan berbagai daerah di seluruh negeri. Pelabuhan diperbesar, bandara diperbarui, kawasan industri baru dibangun dengan investasi miliaran dolar. Kenapa semua ini penting? Karena infrastruktur adalah fondasi kekuatan sebuah negara. Jakarta sendiri menghadapi masalah yang sangat serius. Beberapa wilayah kota ini terus mengalami penurunan tanah setiap tahunnya. Bahkan ada prediksi bahwa sebagian area Jakarta bisa tenggelam di masa depan jika masalah ini tidak diatasi.
Dan inilah salah satu alasan mengapa pembangunan Nusantara menjadi sangat penting. Indonesia sedang mencoba menciptakan masa depan baru, sebuah awal baru. Namun di balik semua tantangan itu, semangat masyarakat Indonesia tetap luar biasa. Anak muda Indonesia sekarang hidup di era digital. Mereka membangun startup, menciptakan bisnis online, menjadi kreator konten, programmer, entrepreneur, dan inovator baru. Internet mengubah segalanya. Kini, anak muda dari kota kecil pun bisa membangun bisnis besar hanya dengan smartphone dan koneksi internet. Ekonomi digital Indonesia berkembang sangat cepat, bahkan diprediksi menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dan ketika teknologi bertemu dengan populasi besar, hasilnya bisa sangat luar biasa. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara besar, sumber daya alam melimpah, populasi muda yang besar, lokasi strategis, pasar domestik raksasa. Pertanyaannya sekarang hanya satu, apakah Indonesia bisa memanfaatkan semua peluang ini sebelum terlambat? Karena dunia sedang berubah sangat cepat. Kecerdasan buatan mulai menggantikan banyak pekerjaan. Teknologi berkembang setiap hari. Persaingan global semakin brutal. Negara yang lambat akan tertinggal. Negara yang bergerak cepat akan memimpin masa depan. Dan Indonesia tampaknya tidak ingin tertinggal lagi. Lihat saja bagaimana pembangunan terus berlangsung siang dan malam. Kren besar berdiri di mana-mana. Jalan baru dibuka. Kawasan modern berkembang. Ada energi besar yang sedang terasa di negara ini. Sebuah ambisi besar. Dan mungkin, kita sedang menyaksikan awal kebangkitan Indonesia modern. Beberapa orang bahkan mulai membandingkan Indonesia dengan Cina di masa awal pertumbuhannya. Tentu saja perjalanan Indonesia masih panjang. Tapi satu hal mulai terlihat jelas, dunia tidak bisa lagi mengabaikan Indonesia. Karena jika semua proyek ini berhasil, dampaknya akan sangat besar. Ekonomi bisa melonjak, lapangan pekerjaan meningkat, investasi asing bertambah, teknologi berkembang lebih cepat, dan kualitas hidup jutaan orang bisa berubah. Bayangkan Indonesia tahun 2030 nanti. Kota-kota modern terhubung dengan transportasi cepat. Industri teknologi berkembang, energi hijau mulai digunakan lebih luas, dan Indonesia menjadi pusat ekonomi baru di Asia Tenggara. Terdengar seperti mimpi besar, tapi banyak hal yang dulu dianggap mustahil, sekarang mulai terjadi satu persatu. Dan mungkin itulah hal paling mengejutkan tentang Indonesia. Perubahannya terjadi sangat cepat, terlalu cepat hingga banyak orang bahkan belum menyadarinya. Dunia mungkin masih melihat Indonesia seperti 10 tahun lalu. Padahal Indonesia hari ini sudah sangat berbeda. Dan tahun 2026 bisa menjadi momen di mana semuanya berubah. Momen ketika dunia akhirnya sadar bahwa Indonesia bukan hanya negara biasa. Indonesia sedang bangkit. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi transformasi terbesar dalam sejarah modern Asia Tenggara? Atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Karena satu hal yang pasti, masa depan Indonesia sudah dimulai, dan dunia sedang menontonnya.